Halo Gen Bio Alpha, terima kasih atas partisipasi dan kontribusi kamu dalam program Biomam. Saya, Aurel, selaku tim dari Biomam akan mengajarkan teknik pembuatan kefir agar kita bisa bersama memandu para ibu saat acara diselenggarakan. Apa sih itu kefir? Kefir adalah minuman hasil fermentasi biji kefir yang mengandung banyak bakteri baik sebagai probiotik alami yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, kefir sendiri punya dua jenis. Yang pertama ada water kefir dan yang kedua ada dairy kefir. Perbedaan keduanya bisa dilihat dari warna dan juga media fermentasinya. Kalau biji water kefir warnanya transparan dan juga difermentasi di dalam air gula. Sedangkan dairy kefir warnanya lebih putih dan juga difermentasi di dalam susu. Dalam program Biomam, kita akan mengkampanyekan konsumsi water kefir dalam diet harian keluarga karena lebih praktis dan juga ekonomis. Nah, water kefir sendiri punya banyak banget manfaat, khususnya di kesehatan pencernaan. Penelitian sudah membuktikan bahwa water kefir dapat meredakan diare, meningkatkan imunitas usus dengan menambah jumlah bakteri baik, sehingga kesehatan dan performa usus dalam menyerap gizi bisa meningkat agar anak terhindar dari stunting. Water kefir sendiri mengandung lebih dari 453 bakteri, asam amino esensial, vitamin A, K, B12, serta mineral seperti kalsium, magnesium, dan juga fosfor. Oke, selanjutnya adalah bahan-bahan untuk membuat water kefir. Nah, di sini kita punya 3 bahan utama. Yang pertama ada air mineral. Yang kedua ada gula pasir. Dan yang ketiga ada biji water kefir. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat water kefir. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat water kefir. Peralatan yang kontak langsung dengan biji kefir tidak boleh terbuat dari besi, karena biji kefir sendiri bersifat sangat asam dan bisa bereaksi dengan besi yang akan mengakibatkan berkarat. Oleh karena itu, sebisa mungkin peralatan yang kita gunakan terbuat dari kayu, kaca, maupun plastik. Nah, di sini ada peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada mangkok. Yang kedua ada spatula karet. Yang ketiga ada sendok kayu. Kemudian ada centong yang berbahan plastik. Kemudian ada sarung tangan oven. Selanjutnya ada saringan. Kemudian wadah untuk menyimpan water kefir. Dan yang terakhir ada dandang. Nah, itu semua alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat water kefir. Nah, sebelum mencuci water kefir, kita harus pastikan dulu nih alas permukaan yang akan kita gunakan harus steril terlebih dahulu. Di sini kita bisa menggunakan antiseptik dan juga tisu. Dengan cara seperti ini. Kita bersihkan semua permukaannya. Nah, kalau sudah bersih, kita bisa langsung memasukkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mencuci water kefir. Nah, pembuatan water kefir diawali dengan mencuci biji kefirnya terlebih dahulu. Tujuannya agar biji kefir yang digunakan bersih dan juga terhindar dari bakteri. Nah, setelah tahu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat water kefir,
Sekarang kita harus sterilisasi terlebih dahulu alat-alat yang akan kita gunakan. Teknik sterilisasi, alat dilakukan dengan memanaskan air di dalam wadah hingga mendidih. Di sini saya menggunakan dandang dengan jumlah air yang cukup agar seluruh alat yang kita gunakan terendam sempurna. Setelah mendidih, masukkan semua peralatan. Kita masukkan satu persatu alat yang akan kita gunakan. Setelah semua alatnya masuk, kita tunggu kurang lebih 10 menit dan gunakan api yang sedang untuk proses sterilisasi. Nah, sambil menunggu proses sterilisasi, kita bisa melakukan pembersihan terlebih dahulu alas yang akan kita gunakan untuk mengeringkan alat-alat yang sudah kita sterilkan. Bahan yang bisa kita gunakan ada hand sanitizer dan juga tisu. Caranya seperti ini. Kita bersihkan seluruh alas yang akan kita gunakan agar terhindar dari bakteri. Setelah membersihkan alas, sekarang saya akan menunjukkan peralatan yang sudah disterilisasi selama 10 menit untuk dikeringkan. Namun sebelum itu kita harus melapisi alas ini dengan tisu terlebih dahulu dengan jumlah yang disesuaikan dengan alat yang dibutuhkan. Kita harus lapisi semua alas dengan tisu. Karena alat-alat yang kita gunakan dalam kondisi yang panas, di sini kita bisa menggunakan sarung tangan oven untuk mengambil alat-alat yang sudah disterilisasi. Kita angkat satu persatu. Kemudian kita letakkan di atas alas tisu. Nah, kita harus memastikan semua alat-alat yang sudah disterilisasi ini kering hingga rata. Nah, setelah mencuci biji water kefir, sekarang waktunya kita sterilisasi bahan. Proses sterilisasi diawali dengan membuat air gula yang akan menjadi media fermentasi dari biji water kefir. Karena biji water kefir ini juga butuh media ataupun makanan untuk tetap hidup dan juga berkembang biak. Perbandingan yang akan kita gunakan di sini ada 1 sendok makan atau 15 gram gula. Kemudian ada 250 ml air dan juga 2 sendok makan atau 30 gram biji kefir. Nah,
Sterilisasi air gula dilakukan dengan memanaskan larutan gula hingga mendidih. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu kompornya. Kemudian kita masukkan air mineral ke dalam wadah. Ini kurang lebih 250 ml. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk hingga mendidih dan juga gulanya larut sempurna. Setelah air gulanya mendidih, sekarang kita matikan terlebih dahulu kompornya dan juga masukkan air gula ini ke dalam wadah yang akan kita gunakan untuk membuat water kefir. Nah, kita akan menggunakan wadah ini untuk memasukkan air gula yang sudah mendidih. Nah, kita juga bisa menggunakan bantuan corong yang sudah disterilisasi untuk memasukkan air gula yang sudah mendidih. Kemudian setelah dimasukkan air gulanya, kita dinginkan terlebih dahulu hingga suhunya di bawah 30 derajat. Tujuannya agar memastikan bahwa suhu larutan gula sesuai dengan suhu ideal pertumbuhan koloni probiotik kefir. Oke, setelah air gula tadi sudah dingin, sekarang waktunya kita masukkan biji water kefir ke dalam air gula sebanyak 2 sendok makan secara perlahan menggunakan sendok kayu. Nah, di sini kita masukkan secara perlahan biji water kefirnya. Nah, setelah semua biji water kefirnya masuk ke dalam wadah, sekarang kita bisa tutup wadahnya dengan rapat, kemudian letakkan di suhu ruang. Proses fermentasi ini berlangsung selama 48 jam atau 2 hari. Goyangkan wadah kaca sesekali selama rentang waktu tersebut kurang lebih seperti ini. Setelah difermentasi selama 48 jam di suhu ruang, saring biji kefir dan juga water kefir. Ini kita saring terlebih dahulu. Kita aduk perlahan dengan sendok kayu untuk memisahkan air dan juga biji kefirnya. Jika dirasa sudah cukup, bisa pisahkan biji kefir ke wadah lain. Karena biji kefir ini akan kita gunakan kembali untuk fermentasi selanjutnya. Nah, untuk airnya kita bisa langsung masukkan ke dalam gelas.
Kita bisa gunakan bantuan corong water kefir siap dikonsumsi. Setelah water kefirnya jadi, kita juga bisa menambahkan perasa ataupun buah-buahan biar rasanya lebih enak. Di sini kita bisa menggunakan beberapa bahan, contohnya ada buah apel, kemudian lemon, jahe, serai, dan juga madu. Tapi kalian juga bisa menambahkan bahan-bahan lainnya sesuai selera. Nah, bahan-bahan tadi dipotong-potong seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakannya sesuai selera. Di sini saya akan menggunakan madu, jahe, dan juga lemon. Untuk madu, di sini saya akan menggunakan 2 sendok. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu. Setelah teraduk rata, teman-teman juga bisa menambahkan 2 jahe dan 1 lemon. Water kefir siap dikonsumsi. Teman-teman, setelah tadi kita selesai membuat water kefir, nah biji kefir yang tadi kita pisahkan bisa dilarutkan kembali ke dalam air gula yang sudah kita sterilisasi sebelumnya. Nah, air water kefir ini bisa kita simpan di dalam kulkas untuk memperlambat proses fermentasi bila tidak sedang dikonsumsi. Nah, teman-teman perlu diingat untuk mengganti air gula ini setiap 1 minggu sekali untuk memastikan bakterinya tetap hidup dalam kondisi yang optimal. Dalam membuat dan juga mengkonsumsi water kefir ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sterilkan semua alat yang akan kita gunakan. Yang kedua, jangan gunakan alat besi saat kontak langsung dengan biji kefir. Yang ketiga, disarankan konsumsi water kefir sebanyak 350 ml dalam sehari. Yang keempat, ganti air gula 1 minggu sekali agar biji kefir tetap tumbuh secara optimal. Yang kelima, water kefir aman dikonsumsi untuk anak 1 tahun ke atas. Dan yang terakhir, water kefir juga aman loh untuk ibu hamil karena kandungan probiotiknya yang dikonsumsi selama masa kehamilan dapat meningkatkan kesehatan janin.